pendidikan dulu, pendidikan anak usia dini. Baik, Kak Sri, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Darmawati Bair. Saya asalnya dari Camplong, di asli Kupang juga, di Camplong. Sekarang semester 5. Prodi PG PAUD sama dengan Sri. Ya, selamat pagi ibu-ibu. Pagi saya. Perkenalkan, nama saya Noviana Suratpati, biasa dipanggil Novi. Saya asal dari Flores Adunara. Selamat pagi mama semua. Pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Nurci Melani Papai. Saya asal dari Amarasi. Sekarang saya semester 5 di Prodi PG PAUD. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Odilia Baraksinun, asal dari Flores Adonara, sekarang semester 5, Prodi PG PAUD. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Renya Rosari Wonga. Biasa dipanggil Renya. Saya asal dari Flores, dari ND. Sekarang semester 5 sama dengan Kasri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Devrincinak Mova, biasa dipanggil Gincek, asal dari Atambuat. Terima kasih. Perlu menunggu lama-lama lagi, kita masuk ke materi yang pertama. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya terima kasih untuk Mama yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Di mana pada kesempatan ini kami dari Prodi PG PAUD mendapatkan tugas dari Ibu dosen, di mana kami diberikan tugas untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Dan dari situ kami memilihnya untuk melakukan kegiatan sosialisasi di sini RT 32. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya bermain untuk anak usia dini. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang pentingnya bermain untuk anak usia dini, kita mengetahui dulu apa itu anak usia dini, hal apa yang membedakan antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengatur bahwa anak usia dini adalah mereka yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Berusia 0 sampai dengan 6 tahun itu dikatakan sebagai usia dini. Nah, anak pada usia dini itu mereka memiliki karakter yang sangat unik, karena manusia itu memiliki tahapan-tahapan untuk sampai kepada masa tua, pasti melewati tahapan-tahapan. Yang pertama dari masa bayi, setelah masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Nah, manula atau sudah usia lansia. Nah, anak usia dini itu merupakan masa paling indah, di mana dikatakan sebagai masa paling indah karena pada usia dini itu perkembangan fisik dan juga otak anak berkembang pesat pada saat anak usia dini. Sehingga di sini ada beberapa karakteristik yang membedakan antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, yang pertama, karakteristik yang pertama bisa dilihat di poster yang sudah dibagikan. Yang pertama, anak bersifat unik. Nah, mengapa anak bersifat unik itu dimasukkan dalam salah satu karakteristik anak? Karena di mana anak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang tua. Salah satunya keunikan. Nah, keunikan di sini di mana dikatakan unik karena setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga kita menjadi orang dewasa atau orang tua, kita jangan membandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Di mana kita membandingkan, ini kenapa anak saya ini pintar di matematika, tetapi kenapa dia tidak bisa menyanyi? Nah, ada anak si A, dia pintar menyanyi tapi matematikanya kurang.
Nah, di sini itu merupakan karakteristik anak karena anak itu unik. Anak yang satu dengan anak yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena ketika kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain, kita akan memakan semangat anak-anak, sehingga anak merasa bahwa Beta ini sudah bisa, padahal anak memiliki bakat di dalam dia punya diri. Yang kedua, karakteristik yang kedua, anak kaya dengan fantasi. Nah, fantasi di sini artinya hayalan. Anak usia dini ini penuh dengan hayalan. Kadang anak membayangkan sesuatu di luar dari apa yang sebenarnya terjadi. Anak kadang berpikir bahwa kenapa Spiderman bisa terbang? Kenapa pokoknya anak ini memikirkan sesuatu di luar hayalan. Kadang kursi saja anak bisa jadikan sebagai motor, sebagai oto. Nah, di situ kadang kita bilang, anak nih kenapa berantakan saja, padahal itu anak penuh dengan daya imajinasi. Anak bisa mempergunakan segala sesuatu yang ada di sekitar dia untuk belajar. Dia menghayal itu lebih dari apa yang kelihatan. Karena kita bilang manusia itu tidak bisa terbang. Kalau di pikiran anak bilang manusia bisa terbang, tidak masa bisa terbang. Itu merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Di mana anak adalah makhluk sosial, bahwa anak itu tidak bisa duduk diam. Dia pasti akan cari teman untuk bermain, sehingga anak itu dikatakan makhluk sosial. Contohnya kalau di rumah kalau anak meminta izin untuk pergi bermain dan tidak diizinkan, anak pasti menangis, karena itu merupakan karakteristik dia. Dia tidak bisa duduk diam hanya bilang, mama kenapa kawan bermain, besok ikut bermain. Pasti di situ dia menangis karena ada dorongan dari dalam dia punya diri untuk pergi berinteraksi. Walaupun saat mereka bermain mungkin berbeda pendapat, tetapi itulah karakteristik anak. Sehingga kita sebagai orang dewasa harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi karakteristik mereka. Nah, yang keempat ini adalah karakteristik yang mau dibilang paling menonjol untuk anak usia dini, artinya anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, rasa ingin tahu yang besar ini seringkali mendorong anak untuk mencari tahu tentang sesuatu. Kadang saja ketika mama memakai lipstik atau bedak, anak sudah melihat, ternyata cara pakai lipstiknya begini, cara pakai bedak. Nanti saat mama sudah keluar, anak sudah mulai ambil lipstik, pakai dari sini tembus sampai pipi, pakai. Karena itu anak memiliki penasaran yang tinggi. Kira-kira mama ini pakai lipstik untuk apa? Di situ muncul rasa ingin tahu dari diri anak. Karena anak ini kadang kita sebagai orang dewasa melihat bahwa itu kok hanya begitu, tetapi anak tuh merasa penasaran, dia ingin mencari tahu lebih mendalam tentang itu. Sehingga salah satu karakteristik yang paling unik itu adalah anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sehingga sebagai orang dewasa berikanlah kesempatan seluas-luasnya kepada anak. Ketika anak bertanya tentang sesuatu, cobalah untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Karena itu anak pada usia dini itu perkembangan otak sangat besar. Dia akan menerima setiap ajaran dari luar, baik itu ajaran positif, ajaran negatif, itu akan masuk ke dalam pikiran dia dan akan berdampak pada masa depannya. Jadi ketika sejak kecil kita menanamkan hal-hal yang tidak baik, hati-hati karena itu bisa berdampak pada masa depan anak. Sehingga ketika anak bertanya sesuatu, karena kita lihat bahwa kok ini hal-hal yang setiap hari dilihat oleh anak, tetapi anak ingin mencari tahu tentang itu. Contohnya, saat orang tua sedang menonton sesuatu di HP, pasti anak datang, anak bertanya, Ma ada nonton apa? Di situ kamu ini anak kecil nonton apa? Padahal anak mau mencari tahu, kira-kira mama ini nonton apa? Karena mama mama bilang, nonton sinetron toh. Anak bilang, sinetron itu apa? Karena dia tidak tahu, dia mencari tahu apa itu sinetron. Jadi ketika anak bertanya, jawablah anak dengan jawaban yang mudah anak pahami. Yang berikut, karakteristik yang berikut, anak bersifat egosentris. Egosentris di sini berbeda dengan egois. Di mana egosentris di sini anak belum mampu memahami perasaan orang lain. Sehingga ketika anak diberikan mainan, karena anak tidak mau berbagi dengan teman-teman, karena ini punya saya tidak bisa berbagi karena anak belum mampu memahami. Kasihan bepu teman, anak belum mampu untuk memahami itu. Kalau sebagai orang dewasa kita sudah mampu, tetapi sebagai anak-anak mereka belum mampu. Sehingga kita sebagai orang dewasa mencoba untuk menjelaskan kepada anak-anak untuk mereka belajar berbagi dengan teman-teman mereka. Nah, karakteristik yang berikut, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek, di mana anak ini memiliki daya konsentrasi 10 sampai dengan 15 menit. Sehingga ketika kita mengajarkan anak-anak di rumah, kita harus melihat
karena mereka memiliki daya konsentrasi yang pendek. Yang berikut, anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Nah, pada usia dini merupakan masa paling potensial atau masa emas. Biasa mereka sebut bahwa golden age itu adalah masa emas, di mana dikatakan sebagai masa emas karena pada masa itu kita bisa menemukan potensi atau bakat-bakat pada anak sejak usia dini. Sehingga sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, mari kita mendukung anak-anak kita melihat bakat yang ada di dalam diri mereka, potensi yang ada di dalam diri mereka untuk bisa dikembangkan. Karena anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada anak yang memiliki potensi dalam tarian, ada anak yang pandai dalam menggambar, ada anak yang pandai dalam menari, sehingga berikanlah dukungan bagi anak-anak untuk mereka bisa mengembangkan potensi mereka pada usia dini. Baik, itu mungkin materi dari saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri kedua. Oke, baik, selamat pagi Mama. Mama semangat atau duduk-duduk? Semangat di sana. Oke, baik. Nah, terima kasih Mama sudah meluangkan waktunya datang untuk duduk mendengarkan kami di sini. Jadi baik, di sini materi berikutnya yaitu pentingnya bermain. Atau apa sih bermain itu? Kan biasanya kalau kita tuh kalau lihat anak nih bermain nih kayak kasih kotor pakaian saja, pergi nisu bersih, pulang begini nisu kotor, seperti mandi lumpur. Jadi mama harus tahu kalau bermain itu merupakan hak setiap anak. Jadi setiap anak tuh wajib bermain, karena dunianya anak usia dini yang anak umuran yang ini seperti ini 4-5 tahun, 3-6, dunia mereka itu bermain. Jadi anak tuh bukan hanya bermain saja, tetapi anak bermain sambil belajar. Anak tuh belajar dari bermain. Jadi bermain itu merupakan ini hak setiap anak dan kegiatan yang paling mendasar. Jadi kegiatan yang paling dasar anak itu bermain. Tidak mungkin anak ini nih mencuci atau anak membantu mama memasak dan lain sebagainya. Jadi bermain itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak sendiri. Jadi anak-anak itu bisa bermain dengan teman, bermain dengan bapak mama, tetangga, dan orang di sekitarnya. Jadi bermain itu tidak hanya anak bermain dan menimbulkan rasa senangnya saja, tapi anak itu dapat belajar dan ada manfaat dari bermain itu. Jadi manfaat yang bermain yang pertama itu mengembangkan moral anak. Moral di sini itu maksudnya pola pikir anak, pikiran, tingkah laku anak. Jadi misalnya di sini nih, dalam bermain itu pasti ada tata cara atau peraturan. Misalnya permainan lompat tali. Di situ kalau lompat tali, kalau talinya lompat baru kena kaki pasti udah belakang. Anak itu tidak bisa main lagi atau dia sudah kalah, gantikan dengan lawan mainnya. Dan peraturan itu harus dipatuhi atau ditaati oleh anak-anak. Kalau tidak dipatuhi berarti anak ini sudah kalah, berarti ganti lawan mainnya untuk main. Jadi hal kecil ini merupakan suatu peraturan yang nanti bisa membawa anak itu tuh untuk kedepannya ke dewasa, di masa dewasanya itu ya bisa mentaati peraturan yang ada di lingkungan. Misalnya peraturan masyarakat itu dilarang mencuri atau berkelahi. Itu tuh anak tuh sudah tahu, anak sudah mengerti tentang konsep-konsep peraturan, bahwa peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar atau sembarang orang bisa buat sesuatu di masyarakat. Yang kedua itu mengembangkan bahasa anak. Jadi dalam bermain itu juga dapat mengembangkannya, menambah kosakata dalam diri anak. Kan ada anak-anak tertentu kalau di rumah tuh orang tua kerja kantoran, anak tuh bermain sendiri atau anak dihadapkan dengan menonton televisi, anak menonton sendiri. Di situ kosakata anak tuh sedikit saja. Jadi dalam bermain tuh bisa menambah kosakata anak. Yang ketiga mengembangkan motorik anak. Jadi dalam bermain itu anak-anak pasti menggerakkan seluruh gerakan kasar, gerakan halus pada bagian otot-ototnya, fisiknya. Iya, jadi pasti anak melompat, berlari, dan lain sebagainya. Hal itu membuat anak tumbuh di kemudian hari atau di dewasanya itu anak menjadi kuat.
karena sudah terbiasa dari sejak kecil. Yang keempat, mengembangkan sosial anak. Dalam bermain juga dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau anak sendiri di rumah pasti anak akan ngomong sendiri. Tapi kalau anak bermain bersama teman-temannya pasti anak itu akan berinteraksi, saling berbagi cerita dengan teman-temannya. Yang kelima, mengembangkan kognitif anak. Kognitif ini berkaitan dengan pola pikir anak. Ya, pola pikir tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan hal ini akan berdampak di kehidupan anak selanjutnya ketika anak pun remaja, dewasa, dan tahu. Terima kasih. Materi yang ketiga akan saya berikan kepada yaitu permainan lupa. Mungkin mama di sini ada yang sudah mengetahui atau belum. Lupa. Ya. Dari bahan alam. Tentang permainan luspar. Jadi permainan luspar ini merupakan sebuah permainan yang ada di sekitar kita yang digunakan dalam bentuk benda dan bahan yang biasa ada di sekitar kita juga. Terus Nona, terus. Kau tuh nggak ada besi buat tanda tangan nih. Oke, mama semua di sini saya akan menjelaskan. Luspar ini merupakan sebuah permainan yang menggunakan benda atau bahan yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya contohnya seperti batu, Kayu. balok yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti tipe-tipenya itu ya, tipe-tipenya yaitu yang pertama itu dari bahan alam, yang kedua itu dari bahan plastik, yang ketiga itu dari bahan logam, dan yang keempat itu dari kayu dan bambu, yang kelima itu dari benang dan kain, yang keenam itu dari keramik dan kaca, dan yang ketujuh itu dari bekas-bekas minuman. Contohnya seperti permainan luspar ini, contohnya seperti anak-anak yang sedang menggunakan permainan luspar ini, anak bisa membuat batu ini menjadi bunga atau menjadi mungkin itu sedikit materi saya kembalikan kepada moderator. Apa namanya permainan apa? Lutsar. Lutsar itu adalah permainan yang menggunakan bahan yang ditemukan di dalam lingkungan setiap hari. Jadi tidak perlu kita beli. Iya. dia tuh juga lagi keluar uang. Dia tuh kayak ambil batu. Nanti ini dong, kadang kita yang sudah ini ibu kalau bermain alat-alat begitu lagi itu orang tua tidak mampu, tidak beli mainan dari toko dong hanya. Tapi kalau ini permainan luspar ini anak bisa berimajinasi dan kreativitas. Contohnya seperti batu ini anak bisa membuat dalam bentuk bunga, rumah, terus kayak balok-balok tuh bisa susun pasti seperti bangunan. Menara. Kalau kita lihat di toko tuh dia kan otomatis Sudah. seperti ini. Jadi kami orang tua tidak perlu gengsi kalau punya anak bermain dari menggunakan bahan dari yang tiap hari anggap saja bahan bekas. Karena saya membuat ini oto mainan itu dari botol cuka. Nah itu kan zaman dulu, kita tahu zaman sekarang. Zaman dulu itu kita buat ini oto mainan dari botol cuka itu kita kasih lubang, kasih dia punya lidi sate itu, lalu pakai dia pentutup itu kita jadikan dia ini dia punya moto ban. Nah, jadi kan tidak perlu gengsi kalau kan punya anak bermain begitu, karena antara masa itu dari masa ke masa kan nanti dong ini kolot, betul oto saja di botol, betul oto saja gagal beli di toko.
Jadi itu yang kami alami, Nona. Terima kasih. Hai. Wih, ini ada yang buat ulang tahun. Mana? Video mereka semua. Ini begini, kau tanya bilang kau buat apa? Ada ikutin aja. Ini ada buat apa nih? Ini apa nih? Coba. Ini apa nih? Rumah. Namanya siapa nih? Buat apa? Ini rumah. Ini buat ulang tahun. Mana aku ulang tahun? Ini nama siapa ini? Kembal. Oh, Ada yang siapa deh? kalau yang ini nama siapa? Nama siapa? Ini apa ini? Buat apa ini? Oh, kalau ini nih apa? Ini namanya apa ini? Batu. Terus ini apa? Tutupan botol. Kalau ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Huruf apa? Ya, huruf apa sama? Apa ayo? M. Pintar. Nama siapa nih? Oh, M. Kalau ini buat apa ini? Oh, pasang angka. Ini huruf apa? H. Pintar. Nama siapa ini? Ria. Ini warna apa ini? Orange. Mantap. Kalau ini siapa? Siapa? Oh, buat apa nih? Oh, buat huruf apa ini? Huruf K. Pintar. Kalau ini siapa? Siapa namanya? Diana. Ini buat apa? Buat apa ini? Coba tebak. Buat apa ini? Tadi baru bilang tuh. Tadi bilang apa? Dia bilang deh. Oh, D. Oh, D. Ih, bagus-bagus Ini dia nama apa yang ini nih? Sena. Makan Aisyah, kita bermain, Le. Coba duduk. Nanti kakak bagi satu-satu Coba. Ya lu belum dapat. Gimana? Nanti di sini belakang. Nanti semua dapat. Nanti semua dapat. Coba duduk. Duduk. Halo guys, tolong Aduh, banyak yang